Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kawan-kawan yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan kita setelah hampir 3 bulan kita tidak melakukan kajian rutin seperti ini. Sebetulnya sih bisa dilakukan, tapi mungkin tidak offline seperti ini ya, paling online. Dan kalau online memang tidak terlalu menarik. Karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat nih di hari Jumat ini. Tadi kita memulai Jumatan di Al-Kausar. Bani tidak ikut ya? Ikut di belakang. Alhamdulillah. Kalau lihat evaluasinya berjalan dengan baik Jumatan. Mudah-mudahan Jumat depan bisa berlangsung lagi dengan baik, Jumat depan berlangsung dengan baik dan pandeminya berakhir. Amin. Yang kedua, kita punya beberapa agenda luar biasa sebetulnya di Al-Kausar. Nanti setelah ngaji kita selesai juga, saya mungkin akan ngobrol lagi dengan DKM tentang agenda besok yang kalau nanti diizinkan, mungkin nanti kawan-kawan juga akan ikut dilibatkan untuk bisa menyaksikan peristiwa besar di tengah pandemi di Al-Kausar yang berdampak besar terutama bagi pihak yang melakukannya. Dan kajian kali ini mungkin tidak panjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hadis. Yang 2 hadis ini menurut saya penting ya, karena walaupun saya hampir tiap hari baca buku hadis, justru seingat saya belum pernah baca hadis ini. Seingat saya. Jadi ketika kemarin baca, saya pikir ada penting disampaikan pada kita semua dalam upaya berhati-hati ketika dakwah. Karena sepengetahuan saya ini, kawan-kawan ini kan aktif dalam banyak grup dan selalu punya keinginan untuk dakwah di grup WA ini. Baik dengan mengutip link-link yang ada atau mungkin menyampaikan sebagainya. Nah, ini barangkali semacam early warning lah supaya berhati-hati dalam urusan dakwah. Dan besok subuh juga saya sudah janji sama jamaah kita akan ngaji mungkin dengan bahasan tentang yang tadi disampaikan dalam khutbah Jumat dalam versi lebih panjang mungkin ya. Fikih pandemi dan sebagainya. Kawan-kawan sekalian yang Allah muliakan, ada satu kasus terjadi, mungkin di banyak tempat satu kasusnya terjadi, sehingga jadi pertanyaan besar. Ada orang yang sholat berjamaah, kemudian karena di masjid ada 1-2 jamaah yang bawa anak kecil, ya usia balita, dan ketika dibawa sholat berjamaah tuh lompatan muter, sampai orang-orang sedang sujud pun terinjak. Yang terinjak fatal lagi kepalanya. Jadi begitu selesai salat, orang yang terinjak ini ngadat, marah besar. Saking marahnya sampai kemudian melontarkan kata-kata yang ini yang jadi kajian fikih. Kalau cuma keinjak kaki, keinjak tangan mah masih nggak apa-apa lah. Ini sedang salat, keinjak kepala padahal sedang sujud menghadap pada Allah. Betapa besarnya dosa orang tua yang bawa anak dan anaknya kemudian dibiarkan berlarian di dalam masjid, mengganggu orang yang sedang salat, bahkan menginjak kepala orang yang sedang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dosanya. Karena sangat besar dosanya, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang dengan sengaja melakukan itu. Jadi kalimat yang diucapkannya adalah kalimat yang demikian luar biasa. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang membiarkan terjadinya aktivitas yang membuat orang sedang sujud pada Allah terganggu. Pertanyaannya adalah apakah betul Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan yang demikian, katakanlah menakutkan gitu ya, nginjak orang sedang salat, kepalanya lagi sedang sujud. Saya kutipkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
di mana kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan penegasan ketika mendengar ada kasus di zaman Nabi, kasus yang sama. Jadi ada orang marah besar dengan orang yang melakukan maksiat, sampai kemudian karena marah besar dia bilang sama orang itu, kamu nggak mungkin diampuni oleh Allah. Dilakukan dengan sengaja, maksiatnya terang-terangan berkali-kali, Allah nggak akan ampun. Anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam haddatha, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka au kama qala. Perhatikan hadis ini. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kenapa dia bilang itu? Karena dosanya besar tadi, minyak orang sedang sujud, sedang sholat loh diinjak. Kalau lagi konser dangdut kasih kuma biasa, sedang sholat diinjak. Demi Allah, la yaghfirullah li fulan, tidak mungkin Allah ampuni dosa si fulan. Dan ketika itu terlontar kata Nabi, wa innallaha ta'ala qala, Allah tuh seketika langsung bersumpah. Kenapa menggunakan bersumpah? Karena kata ini, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, siapapun yang bersumpah atas namaku, alla aghfira li fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan, sesungguhnya aku ampuni si fulan. Yang melakukan keburukan itu, minyak orang yang salah, sungguh ku ampuni dosanya. Wa ahbattu amalaka au kama qala, dan ku hapuskan amal baik orang yang ngomong seperti yang dia sampaikan. Hadis ini riwayat Muslim, bukan dari Abu Hurairah, saya lupa, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Anda bisa akses kata kuncinya hadis Sahih Muslim dari Jundub bin Abdullah tentang Allah tidak mengampuni sepuh. Ini tegas, artinya begini, Allah tidak akan pernah ridho namanya dicatut oleh siapapun di antara hamba-hambanya termasuk kita dengan berani menegaskan bahwa Allah nggak akan mengampuni dosa kamu karena kamu itu berbuat buruk. Allah nggak akan ridho. Karena itu Allah bersumpah, innallaha ta'ala qala man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan, sesungguhnya aku ampuni si fulan yang bikin dosa. Saya sengaja menyampaikan itu dan ingin menegaskannya dengan mengutip hadis kedua. Kali ini yang Abu Hurairah tadi. Qala Abu Hurairah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kana rajulani fi bani Israil mutawahhiyain fakana ahaduhuma yudnim wal akhar mujtahid fil ibadah, fakana la yazala al mujtahid yaral akhar ala dhanbi fayaqulu aksir, fawajadahu yauman ala dhanbi faqala lahu aksir, faqala khalli wa rabbi ab'ithta alayya raqiban faqala wallahi la yaghfirullaha laka aw la yadkhiluka Allahul jannah. Faqabadu arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamin faqala li hadzal mujtahid akunta bi'aliman aw kunta ala ma fi yadi fa idza qadiran wa qala lil mudnib idhab fadhulil jannah birahmati wa qala lil akhar idhabu bihi ilan nar. Qala Abu Hurairah
walladzi nafsi biyadihi latakallama bikalimatin au dunyahu wa akhiratuhu. Lewat hadis ini Abu Hurairah mengutip sabda Nabi. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, ada dua laki-laki Bani Israel, orang Yahudi, bersaudara, mutawakhiyain. Yang satu tuh rajin ibadah, dan yang satu lagi senang berbuat dosa. Dua saudara kandung, orang Yahudi, Bani Israel, yang satu rajin ibadah, satu rajin berbuat dosa. Jadi dua-duanya rajin. Yang satu rajin karena dosana, yang satu rajin ibadah. Yang rajin ibadah selalu mengingatkan saudaranya, hentikan perbuatan dosa. Tiap dia melihat saudaranya melakukan itu, setiap saat dia mengingatkan, hentikan perbuatan dosa. Satu hari dia lihat langsung saudaranya sedang berbuat dosa, dan ia berkata lagi, hentikan perbuatan dosamu. Saudaranya yang berbuat dosa kemudian menyampaikan perkataan, biarkan antara aku dan Tuhanku. Apa kamu diutus untuk mengawasiku? Kemudian saudaranya yang ahli ibadah berkata lagi, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau dia berkata, Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Allah mengutus malaikat kepada keduanya untuk mencabut nyawa mereka supaya berkumpul di sisi Tuhan. Jadi setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat mencabut nyawa keduanya. Dan setelah berkumpul di sisinya, Allah berkata kepada orang yang berdosa itu, kamu masuk ke surga birahmati, karena kasih sayang. Si pendosa disuruh masuk surga karena kasih sayang Allah. Kemudian kepada yang rajin ibadah, Allah nanya, apa kamu mampu menghalangi antara hambaku dan kasih sayangku? Si hamba yang ahli ibadah kan berarti punya pemahaman agama lebih baik. Dia menjawab, tidak. Ya Rabbi, tidak mungkin aku bisa menghalangi kasih sayangmu kepada hambamu. Kemudian Allah berfirman kepada yang rajin ibadah, Allah menyuruh malaikat untuk membawa yang rajin ibadah ini, masukkan dia ke dalam neraka. Abu Hurairah kemudian memberikan komentar pada hadis ini, wallahi walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya orang yang rajin ibadah ini berkata dengan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Kalimat apa? Kalimat yang menyebutkan, demi Allah, Allah nggak akan mengampuni kamu. Allah tidak akan masukkan kamu ke surga. Saya sengaja menyampaikan dua hadis ini supaya jadi tadi ya early warning bagi kita. Jangan pernah merasa karena kita mendapat hidayah, sudah hijrah, kemudian rajin melaksanakan ibadah, kita merasa kita nih pasti dimasukkan ke surga. Dan kemudian karena punya overconfidence seperti itu, kita melihat orang-orang yang tidak seperti kita masih senang maksiat, susah diingatkan. Kita kemudian sampai pada kesimpulan, nggak mungkin itu masuk surga, nggak mungkin diampuni Allah. Apalagi sampai pada ungkapan disampaikan, diekspresikan, nggak mungkin orang maksiat kayak kamu diampuni Allah dan nggak mungkin masuk surga. Begitu ngomong itu, kata Abu Hurairah, selesai dunia akhiratnya. Allah tidak pernah ridho namanya dicatat untuk digunakan sebagai justifikasi menyatakan seseorang tidak akan masuk surga. Karena ingatkan kawan-kawan sekalian, lewat tadi sini saya mengingatkan berkali-kali yang saya sampaikan, surga dan neraka itu sepenuhnya milik Allah. Tidak ada siapapun dari kita yang punya saham sehingga merasa punya kewenangan untuk menyatakan si ini masuk surga, si ini enggak. Dia masuk surga, si itu enggak, dan sebagainya. Dia pasti diampuni, yang dia enggak. Ya. Urusan mengampuni, urusan masukkan ke surga, ini dua hadisnya di Sahih. Anda cek nanti rujuk. Mudah kan sekarang bisa gunakan browsing di internet dan sebagainya. Saking murkanya Allah pada orang yang mencatat namanya, maka orang yang rajin ibadah dimasukkan ke neraka. Saking murkanya Allah pada orang yang menyatakan bahwa dia tidak akan masuk surga, maka Allah masukkan surga orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah yang punya surga. Terserah Allah masukkan. Ini yang membuat hati-hati berdakwah.
Kenapa saya pikir ini penting disampaikan di tengah pandemi ini? Kalau ngikutin informasi di beberapa grup WA ini, kadang sampai orang tuh udah kesimpulan merasa paling benar dan sebagainya, sehingga berani mendiskreditkan yang lain. Bahkan sekarang ini kan ada populer ungkapan itu penista agama. Artinya tidak mungkin lah dapat rahmat Allah sebagainya. Rahmat Allah itu sangat luas. Rahmati wasi'at kulla syai, itu firman Allah dalam Al-Quran. Rahmatku, kasih sayangku wasi'at kulla syai, meliputi segala sesuatu. Dalam hal-hal yang nampaknya keburukan pun boleh jadi di sana ada rahmat Allah. Kesimpulan dari ngaji kita di malam ini, kawan-kawan sekalian, semangat menebarkan kebaikan itu penting, perlu. Tapi kehati-hatian dalam menyampaikan ajakan kebaikan, dakwah Islamiyah juga penting. Salah satu kehati-hatian kita adalah jangan pernah mencatut nama Allah untuk hal-hal yang seperti contoh kasus tadi, sampai berani menyatakan ini nggak mungkin diampuni Allah, ini nggak mungkin masuk surga karena Allah murka. Saya ingin gunakan analogi sederhana. Andai kata misalkan ada orang santri saya lah, tadi kan ada santri saya dua orang di sini. Andai kata ada santri saya kemudian berani menggunakan nama saya untuk misalkan melarang seseorang datang ke pesantren, nggak boleh, kata si bapak, kamu nggak boleh datang ke pesantren. Pasti saya akan marah besar sama santri saya. Kenapa kamu putuskan nggak boleh? Soal apa? Kulehe. Kulehe, do you know kulehe? Cool. Kulehe it means cool. Saya marah besar. Kalau kita saja marah dicatut nama kita untuk hal yang tidak kita sukai, Allah tuh latifun khabir. Allah tuh kan maha sensitif. Latif itu kan sensitif, maha sensitif. Allah murka, dan kemurkaannya ditunjukkan dengan hal yang jauh dari yang kita bayangkan. Orang yang pendosa dimasukkan surga oleh Allah, masuk surga. Orang yang justru ahli ibadah masuk neraka karena Allah murka. Supaya nggak macam-macam, jangan merasa udah ahli ibadah, kerjaan kamu memvonis orang, wah ini kafir nih, nggak mungkin nih, nggak mungkin diampuni, ini nggak mungkin. Kita kan sekarang akrab dengan istilah itu seperti itu. Ya mudah-mudahan di tengah pandemi seperti sekarang, salah satu yang besar kan manfaatnya adalah kita jadi punya lebih banyak waktu ya untuk melakukan perenungan, melakukan pendalaman, melakukan kontemplasi. Mudah-mudahan itu membuat kita menjadi makin berkualitas. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada hal yang mau disampaikan juga mangga, silakan. Mohon membantu. Mangga yang mau bertanya silakan. Bani mau nanya Ustaz? Ya boleh, mana? Ustaz, kalau misalnya tadi kan mencampurkan demi Allah misalnya untuk menjuruskan si A si B gitu. Kalau misalnya untuk mempercayai sesuatu, misalnya Bani kemarin ke masjid ya Ustaz, demi Allah ke masjid, apakah itu boleh Ustaz? Kalau pertanyaannya apa itu boleh? Boleh. Ada kok contohnya. Ya bersumpah banyak makanya. Oh, soal itu nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa, hanya pertanyaannya adalah kenapa harus sering bersumpah ini? Nah, demi Allah loh, aku mencintaimu. Nggak kayak gitu. Gak ada lagi perempuan di dunia ini yang kucintai selain kamu. Demi Allah. Misalkan gitu ya. Ya boleh sih, boleh saja. Tapi katanya kalau orang gemar bersumpah, kan biasanya dia ragu omongan itu dipercaya orang atau tidak. Kan biasanya orang bersumpah itu meyakinkan sama orang supaya dipercaya. Kalau Anda bisa meyakinkan orang tanpa perlu bersumpah, saya pikir itu jauh lebih keren. Walaupun boleh, hukumnya boleh bersumpah. Dan bersumpah yang boleh itu ya bersumpah dengan nama Allah. Daik medu. Kan Sumpah pocong kan. Ya, pokoknya boleh lah ya. Demi Allah gitu ya Ustaz. Ustaz, Ya, malah. mau nanya. Kan tadi memang nggak intinya kan memang yang tentang sumpah, tapi ini mungkin saya ada sedikit yang mungkin masuk karena tadi ada kesalahan di masjid gitu kan.
Nah misalnya ada satu kesalahan di masjid, misalnya contoh lah istilahnya mengganggu juga, misalnya HP nyala atau gimana lah. Nah ini pada saat kita menegur orang ini, mana yang harus didahulukan? Apakah adab dulu atau ilmu dulu? Contoh kasusnya gimana? Yang misalnya gini, ada kasus di mana ada orang yang pendatang ke masjid, di mana si pendatang ke masjid ini HP-nya lupa, terus tiba-tiba karena saking kencangnya si HP-nya, dan memang teleponnya berkali-kali gitu kan, jadi setiap rakaat hurung gitu kan, setiap rakaat hurung gitu kan. Selesai itu ditegur lah seorang tersebut, tapi depan muka umum dan memang dengan keras gitu. Walaupun omongannya masih sopan tapi memang keras gitu. Nah, saya jadi bertanya-tanya gitu, apakah kita harus berilmu dulu baru menegur atau kita adab dulu gitu yang kita kedepankan gitu untuk menegur seseorang? Mungkin jawabannya jadi subjektif ya. Karena pertanyaan itu juga pertanyaan subjektif. Kan sebetulnya kasus seperti itu kasus umum. Dimana kalau menggunakan istilah adab itu kan etika. Kan nggak beretika. Jangankan sedang sholat, sedang rapat saja, sedang ngaji seperti ini, terus HP-nya berbunyi, nyaring, lagunya lagu dangdut misalkan, lagu dangdut koplotnya dan sebagainya, di sana goyang gitu, situ goyang, sedang ngaji, kan mengganggu, secara etika mengganggu, apalagi sedang sholat. Bahkan dia berpotensi membuat orang terganggu ibadahnya, itu lebih fatal lagi. Kadang-kadang harus ditegur dengan keras, supaya dia merasa bahwa perilaku itu salah besar. Kadang-kadang harus ditegur dengan keras. Secara subjektif saya ingin menyebutkan kadang-kadang harus ditegur dengan keras. Tapi kalau kemudian kalau benar kasusnya dia lupa dan sebagainya, ya lupakan memang tempatnya manusia gitu. Makanya mungkin di masjid, saya termasuknya ini kan ya dia tahu usah diingatkan lewat pamflet, diingatkan lewat ucapan dan sebagainya, diingatkan lewat stiker, karena sangat mengganggu. Saya ingat salah satu imam di masjid Kuba kalau salah ya. Pas saya di satu masjid lah di Madinah apa di Makkah. Jadi begitu maju ke depan mengimami, kan biasanya imam di Saudi itu khas kalau mau ke depan itu dia akan bilang begini, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf. Nggak ada rangkaian saf. Itu kan sabda Nabi. Luruskan, rapatkan saf, karena sesungguhnya meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan ibadah. Itu biasanya begitu. Yang ini enggak. Jadi begitu dia ke depan, dia bilang, Allah itu Maha Tinggi. Kita akan berhubungan dengan Maha Tinggi, putuskan seluruh hubungan yang rendah. Jadi dia nyatakan dengan bahasa Arab, kita akan berhubungan dengan yang Maha Tinggi. Seluruh yang rendah putuskan. Semua orang digetarkan atau dimatikan. Saya pikir bisa difasilitasi barangkali oleh DKM gitu ya. Karena imamnya kan gampang ngajak ngobrol. Saya senang tuh kalau imam di depan itu mengingatkan yang bawa HP mohon dikondisikan. Itu keren. Nah, kalau sudah berjalan sholatnya ada orang datang masbuk kemudian HP-nya bunyi, itu yang mungkin berbeda, yang mungkin dia lupa karena bukan jamaah. Tapi mengingatkannya penting dan sebagainya. Kadang-kadang mesti ditegur dengan keras mungkin gitu kadang-kadang. Gimana kedudukan adab dan ilmu? Artinya berilmu tuh tahu bahwa itu tuh salah. Tapi ingin supaya secara etika tidak menyakitkan, tidak menzalimi. Kan kadang-kadang tidak selalu gitu. Etika dengan ilmu tuh berjalan beriring. Ada orang-orang tertentu yang dalam bahasa Jawa mah dablek gitu. Dibejaan baik-baik mengartikan yang lain. Kadang-kadang harus dengan cara yang keras, kadang-kadang. Tapi untuk kasus itu kayaknya secara umum dia tahu kok mengganggu, pasti mengganggu. Suara telepon yang nyaring ketika sholat itu pasti mengganggu, yakin pasti mengganggu. Karena itu kondisikan. Apalagi Anda aktivis masjid semua, harus kita yang mengkondisikan. Jangan pernah membiarkan telepon kita mengganggu orang yang sholat, karena sangat berpotensi ganggu ibadah. Itu yang mengkhawatirkannya ganggu ibadah. Saya pernah ngalami soalnya jadi imam dan ketika sedang ruku handphone seseorang berbunyi lagunya lagu dangdut, tarik dalam topnya, terganggu. Ya Allah, untung tersalah rakaat agaknya panjang deh, itu di paremang dikit kan sedang ruku. Jadi ini jawaban subjektif saya ya ditegur keras. Allah alam ya. Kita dia inisiatif ya. Mungkin semua imam SOP-nya gitu lah. Kalau pas ngimami
handphonenya, yang bawa handphone depan disita. Itu keren. Itu Imam Masjid Kubah kalau nggak salah. Kita berhubungan dengan yang tinggi, yang rendah-rendah. Dan Anda etikanya kan tahu kita waktu sholatnya, jangan ngobrolin orang kalau waktu sholat. Supaya orang juga tahu kenapa kita nggak ngangkat, berarti kan waktu sholat gitu. Kan ada di antara kita juga nelpon pas maghrib, ada maghrib nelpon batal, itu artinya contohkan dari itu. Sebagainya. Kira aku gitu. Ya. Mangga silakan. Lanjut kan? Udah. Ini mumpung ini nyambung. Ini saya antara mau cerita atau enggak nih? Tat, kalau nenek saya, Tat, dulu itu sering saya kan di sini sendiri. Nenek itu kalau saya lagi nyetel lagu kenceng gitu ya, saya nggak tahu nenek saya lagi sholat. Saya lihat gitu ya, kenapa nggak bilang supaya saya bisa mengecilkan Atau mematikan. Jangan, saya sedang melatih konsentrasiku kepada Tuhan dulu. Oke. Nah kalau itu emang gimana Tot? Pendekatan beragama itu kan macam-macam. Ada pendekatan fikih. Jawaban saya pada dikata itu pendekatan fikih. Tegur. Karena ini berpotensi mengganggu ibadah. Itu pendekatan fikih. Fikih itu kan hukum. Pendekatan hukum itu kan jelas, tegas. Dosa. Carekan. Dosa. Kalau nggak begitu dia akan melakukan lagi. Itu pendekatan fikih. Nanti ada pendekatan barangkali gitu ya. Pendekatan akidah. Hubungan kita dengan Tuhan itu maha tinggi. Putuskan yang rendah itu pendekatannya pendekatan tauhid. Kita mau berhadapan dengan yang maha tinggi, makanya bajunya serapih mungkin. Kenapa kemudian Nabi menganjurkan berwangi-wangilah kalau ke masjid? Katanya ada sahabat yang jarak 20 meter tuh orang udah tahu ini si fulan yang datang. Karena sahabat itu selalu memakai parfum terbaik setiap datang ke masjid. Jadi setiap orang ini pasti ini Dika misalkan. Nah apa? Ya pakai nus 1000 malaikat ya. Misalkan ya. Itu karena ke masjid itu istimewa, mau berhubungan dengan itu pendekatan tauhid. Nah, pertanyaan Kang Migi ini sebetulnya jawabannya dengan pendekatan tasawuf. Pendekatan tasawuf itu luar biasa. Allah itu ketika kita bertemu Allah lewat salat, itu adalah pertemuan yang sangat personal, sangat pribadi. Karena sangat personal, kita harus melatih supaya kita tidak terganggu oleh sekitar. Bayangkan Anda misalkan di perahu yang demikian, di kapal laut yang demikian banyak orang, sibuk dan sebagainya, tapi Anda harus sholat karena Anda tahu itu kewajiban. Anda larak-lik semua orang sibuk ada dan sebagainya. Sementara Anda tahu Anda sholat, Anda gelar saja ada sholat saja sendirian. Tuh kata orang lain, ini kok nggak tahu diri ya, di tengah banyak orang lalu dia sholat. Justru dia melatih dirinya supaya tetap bisa konsentrasi di tengah lalu banyak orang. Saya pernah menyaksikan video singkat gitu ya, mungkin setengah menit juga enggak, 20-an detik. Ada seorang ustadz terkenal di kita di Jakarta, teman ustadz terkenal itu sedang sholat di pinggir bioskop Cineplex di satu mall. Dia sholat di situ. Orang itu di foto banyak orang. Dan ceritanya pas sholat di situ, saya sudah kehabisan waktu. Kalau saya turun bawa mobil dulu, saya habis waktu sholat saja di situ. Kan syaratnya sholat itu suci dari najis. Udah gelar saya sholat di situ. Nah, kalau menggunakan jawaban ini pendekatan tasawuf. Artinya satu waktu Anda harus melatih kemampuan untuk selalu bisa connecting dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Kan ada orang tertentu yang aduh tongkane atuh kurang naik sholat, paruman lah semua. Kabeh parwek heula. Allah Akbar. Tapi ada orang yang biarin aja Allah Akbar. Ya, tidak terganggu. Nah, itu pentingnya barangkali yang dicontohkan neneknya Kang Migi itu mungkin pendekatan tasawuf. Kalau Anda mencintai seorang perempuan duduk dengan ratusan perempuan yang lain, Anda teh fokusnya ke sana. Terus saya injar si eta, nggak peduli yang lain. Nah itu teh latihannya begitu. Gimana? Ya, kurang lebih begitu latihannya. Jadi fokus ke sana. Fokus. Banyak kan kita fokus. Latih itu fokus. Ustaz, Ya. Aros lanjut. Menyambung ini juga saya nyambung. Yang perempuan. Bukan ya. Ini kan tadi kan masalahnya yang negatif tadi ya.
Yang mana? Telepon bunyi, Ah. mungkin ada musik. Ah. Nah ini punten tadi ya. Kalau yang mengaji terlalu keras suaranya. Punten mengaji. Bukan telepon ya, yang baca Bukan. Quran ya. Ini baca Quran ngaji. Dan Contoh kasusnya gimana? eh? Contoh kasusnya gimana? Ada yang ngaji, ada yang ngaji. Ini nggak apa-apa contoh kasusnya. Ngomongin gue ya? Saya pribadi pernah. Saya sholat di Masjid Agung. Ini ya kemarin. Dia pernah kenalan dulu nggak apa-apa. Nah, di sini Pak. Saya pernah sholat di Masjid Agung. Anda sholat apa dulu? Sholat habis duhur. Udah Sholat beres. sunnah habis duhur. Enggak, udah beres duhur berjamaah udah beres. Enggak, Anda sholat apa? Sholat sunat berarti. Habis sholat duhur. Enggak, saya aja mau baca Quran. Oke. Ternyata udah ada duluan baca Quran. Ternyata gogorowokan dan tidak enak pesannya. Oke. Nah, itu konsen. Oke. Akhirnya angkat kaki Ustaz saya ini pribadi asa-asa enggak. Enggak, tadi ada pertanyaan yang saya memahaminya berbeda. Ada orang sholat, ada orang baca Quran. Iya. Itu yang saya pahami. Tapi kan kemudian diganti ada orang baca Quran keras, Iya. tapi setelah waktu sholat itu enakan. Ini beda kasus soalnya. Kalau Anda baca Quran dan ada orang sedang sholat fardu, Iya. sholat fardu, dan di waktu sholat fardu itu, maka yang baca Quran itu jatuh pada hukum dosa, makruh tuh, Iya. baca Qurannya. Jadi baca Quran nggak jadi bagus, makruh. Makruh itu apa artinya? Dibenci. Iya. Orang waktunya sholat duhur, waktu sholat lah, spare-nya jam 12 itu sampai setengah satuan. Ini orang baca Quran, terus kencang, baca Qurannya makruh. Ini secara fikih. Jadi Anda harus ingatkan, nggak boleh baca Quran. Ini waktunya orang sholat duhur. Tapi kalau ada orang baca Quran di masjid, dia baca Quran di masjid. Kebetulan memang keras gitu ya, karena dia mungkin sedang murojaah, ngapalkan sebagainya. Katakanlah setengah 3, sana datang sholat duhur. Yang salah Anda sebetulnya. Di waktu, bukan waktunya duhur secara umum. Anda datang terus bilang, tong ngaji, rek sholat lohor. Beda nih kasusnya. Beda kasusnya. Artinya beda kasusnya, bukan baca Qurannya tidak jadi makruh, tetapi barangkali memang yang sholat terlambat itu yang memang bermasalah. Hanya dari banyak aspek membaca Quran keras-keras pernah ditegur oleh Nabi ketika dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tapi kemudian Umar memberikan jawaban. Jadi ada dua sahabat yang membaca Quran dengan gaya yang berbeda. Abu Bakar tuh kalau baca Quran tidak kedengaran suaranya. Kadang-kadang yang terdengar adalah isak tangisnya. Sementara Umar kedengaran suaranya. Jadi baca Qurannya keras. Sehingga dianggap mengganggu sekitarnya. Dilaporkan dua-duanya pada Nabi. Abu Bakar ketika dilaporkan ditanya, kenapa kamu tuh lebih sering terdengar isak tangis baca Quran? Saya berupaya untuk tidak mengganggu orang di sekitar saya baca Quran. Itu kata Abu Bakar. Seingat saya seperti itu jawaban Abu Bakar. Dan ketika Umar ditanya, kenapa aku baca Quran keras-keras? Mengganggu orang sekitarnya. Ini nggak ada kasus urusan dengan sholat ya? Iya. Nggak ada. Kata Umar, supaya justru orang lain bisa mendengarkan firman Allah dibacakan. Iya, dua-dua alasannya dipahami. Jangan-jangan orang yang baca Quran itu sedang menegaskan dirinya, bukan di waktu sholat makanya. Sedang menegaskan, dan mungkin kalau pelan-pelan dia dikalahkan oleh suara alunan musik dangdut di sekitar masjid yang bisa mengganggunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sedang baca. Ternyata musik ini lebih keras. Kadang-kadang jadi ngikutin kan bacaan Quran sebagainya. Bismillah, Bismillah, Bismillah misalkan sebagainya. Jadi harus beda alasan. Tapi khusus untuk urusan sholat tadi baca Quran makruh. Atau sedang ngaji begini nih. Saya sedang ngaji di sini. Di sana, di sebelah sana baca Quran dan keras sengaja. Maka dia kena kasus makruh. Bahkan ada aktivitas yang sering dilakukan oleh kita, rutin dilakukan oleh kita kecuali di tahun ini, yaitu misalkan mengumandangkan nama Allah secara keras-keras gunakan loudspeaker keliling sebagainya. Itu kan di kalangan para ulama jadi perdebatan besar. Karena satu waktu bagi Anda yang pernah ke Raudhah, itu kan Raudhah itu yang ada kubur Nabi itu dulu rumah Nabi. Nabi sedang istirahat di rumahnya. Tiba-tiba beberapa sahabat datang. Kemudian baca Quran keras-keras, ada yang doa keras. Ya kayak kita mungkin menjelang akhir Ramadan itu ya, keras. Nabi kemudian keluar. Dan Nabi marah.
kharaja mughadiban. Kharaja itu Nabi keluar dari kamarnya mughadiban, dalam keadaan marah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang bisu. Jadi Nabi memarahi orang yang membaca doa keras-keras, mengganggu orang sekitarnya. Nabi memarahi orang yang baca Quran keras-keras, mengganggu orang sekitarnya. Nabi juga memarahi orang-orang yang mengumandangkan tadi lantunan-lantunan dengan keras-keras, mengganggu orang sekitarnya. Konteksnya mengganggu ya, karena ada yang konteksnya untuk syiar, yang diikhtiarkan sebetulnya tidak untuk mengganggu. Kalau kemudian ada yang bisa terganggu itu beda urusan. Kalau ini konteksnya mengganggu. Dari mana ukuran mengganggunya? Nabi keluar marah. Kalau di kita kan sepinya, ke pandemi, ngaji, yang beda ya. Ya kan? Jadi justru dengan suara keluar adan itu bisa menenangkan itu. Saya merasakan betul tuh. Ya kadang-kadang perlulah dimandangkan. Jadi kasusnya berbeda ya, sholat dan sebagainya. Berarti harus tegur juga Ustadz ya, kalau yang begitu. Kalau pendekatan fikih tegur. Kamu tengenahan. Tengenahan itu kan jadi nambah nilai negatif. Kejadian Narap. kemarin yang di dia Ustadznya. Kalau jujur nah. Suaranya bagus, cuman Bagus kan belum tentu benar tajwidnya. iya, terus ya ada yang beberapa orang lah di situ lagi ngaji juga, ada yang terganggu satu sama ngambek. Nah, harusnya pertanyaan seperti ini diajukannya ketika saya sedang ngaji, umum gitu supaya didengar sama yang sama yang melakukan gitu ya. Jadi komplain kalau ditegur sama tegeram tuh kudu lupa carek. Tapi gitu jawabannya. Ada lagi mangga? Oh bosan. Kalau lanjut dikit aja bosan. Tapi kalau misalnya sampai diusir, jadi yang ngajinya itu bilang sholat mah di luar dulu, saya mau ngaji pakai mic bisa. Itu nggak boleh bosan. Sholat di luar dulu. Maksudnya di selasar gitu. Saya mau ngaji di dalam dulu gitu. Enggak, kasus yang mana ini? Kalau saya sholat kasus. Jadi kalau situasi Bani sama. Kurang lebih kan Bani asar tuh suka jam 4:30 di suatu masjid. Nah pas Bani mau masuk tuh suka ada yang nyanyi itu bukan ngaji. Salawat ya? Iya. Salawat. Pas Bani mau masuk kan sama ada beberapa orang mau sholat, ditahan, jangan di sini, di luar. Kalau itu berarti dia yang salah. Enggak, Itu sholat fardu. karena dia pengurus masjid, jadi dia punya alat untuk menyuruh Anda sholat di luar. Jadi nyeri hati berarti. Ya, mungkin karena dia merasa pengurus masjid di luar. Kenapa? Saya mau sholawatan keluar saja. Ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan Dika tadi. Antara ilmu dengan etika itu tidak selalu beriringan. Iya. Idealnya orang yang berilmu itu pasti beretika. Iya. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa berilmu tidak beretika ini. Sebetulnya kalau ungkapan tadi itu nggak berilmu itu dan tidak beretika sebetulnya ya. Jadi keingetan. Jadi itu bukan hal yang untuk dibahas secara keilmuan. Jadi ya itu kan dia yang merasa panitia masjid di luar. Baninya jadi ngerasa salatnya saat gitu, ya, maksudnya sholatnya emang 4:30 gitu. Ya kan jeda aktivitas Ya. kan dari kerjaan ada wajar. Kalau sholatnya setengah 7 sholat asar Tadi parah. geus di jam 3 ke jam 4 mana eueuh. Itu giliran urang, jadi program cenah. Nah itu jadi ngerasa Nah. itu yang salah gitu. Oh harusnya mah pokoknya. Ya sudah begitu. Mangga kalau ada lagi, las ya. Ustaz satu lagi. Pak. Ya, gelas ya. Diborong. Kalau Dia dua cara. Curhat semua tuh. kalau HP kan tadi kan dalam artian mengganggu kan HP ini kalau misalnya anak kecil yang mengganggu konsentrasi itu apakah harus dimarahi juga anak kecilnya gitu? Iya. Kan tadi kan HP konteksnya Sholat ya? boleh di- Sedang sholat ya? Lagi sholat ya. Oke. Saya ingin cerita rada meluas. Saya tumbuh sejak 0 tahun itu dengan suasana seperti ini. Jadi orang sholat berjamaah, ngajian, ngumpul dengan jumlah jamaah yang banyak. Karena saya lahir di wilayah pesantren gitu ya, sebagai jadi terbiasa. Dan seingat saya bawa karena detik tadi. Nah, itu semua sebagainya. Jadi tapi dari situ secara psikologis kawan-kawan yang Allah muliakan, usia 0 sampai 5 tahun. Ini literatur psikologi. Itu adalah masa yang disebut dengan golden age. Masa di mana anak itu mengalami kemampuan terbaik dalam menyerap sekitarnya. Istilahnya itu internalisasi. Internalisasi itu melihat, mendengar, kemudian memasukkan semua informasi yang dia lihat, dia dengar itu langsung ke dalam benaknya,
dan tidak disimpan di sini, nggak di sini, disimpannya di mana coba? Unconscious mind, dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu beda tempatnya, unconscious mind, ini conscious mind. 80% katanya aktivitas yang kita lakukan sekarang itu digerakkan oleh unconscious mind. Unconscious mind itu hebatnya begini, dia tersimpan sejak kecil, puluhan tahun. Tadi misalkan pengalaman saya 0 sampai 5 tahun. Di usia katakanlah sekitar 20-an ketika kuliah, jauh dari orang tua sebagainya, jauh dari suasana itu, saya merindukan suasana itu. Bersama. Saya merindukan betul, karena saya kuliah jauh dari orang tua, dari suasana itu. Kapannya dulu mah biasa ngumpul kalau ada nisfu Sa'ban misalkan, ada yang ngumpul ngaji, nagih. Saya pernah survei nih, ibu-ibu majelis taklim di sini, saya tanya, ibu pasti dulu ngaji ya, dibawa ngaji sama orang tua? Iya, waktu kecil diajak ke masjid. Kalau dipersentasekan nih ke ketua DKM, 80% lebih ibu-ibu yang ngaji di majelis taklim ini, itu dulunya diajak ngaji ke masjid oleh ibunya. Anda paham yang saya sampaikan? Kebiasaan senang ngaji itu tidak muncul tiba-tiba. Saya hijrah, dengan tato yang penuh, saya hijrah ngaji. Wah, pas dengan tato itu ngaji sebagainya. Sebulan, 2 bulan. Bulan ketiganya, capek ngaji teh. Subuh kaberangan kene, maghrib kaberangan kene, isya kaberangan kene. Karena tidak bisa instan. Ini muncul dalam intensitas waktu yang panjang, sehingga kemudian masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan dinikmati jadi bagian hidup. Yang membuat saya bertahan misalkan ngaji begini, menikmati. Mau Anda banyak atau enggak, insya Allah saya datang. Itu ada drive dalam diri itu, ngedorongnya sudah. Ya udah datang, itu bagian yang sudah melekat dan sebagainya. Nah, apa jawabannya dengan anak kecil tadi? Bersyukurlah Anda kalau ketemu aktivitas di masjid ada anak-anak. Kecuali sekarang ya sedang pandemi ya, berbeda nih kasus. Bersyukur karena dia sedang melakukan proses internalisasi yang nanti hasilnya mungkin seperti Anda sekarang. Mau ngaji dari dulu guys, saya masuk ngaji. Ada anak yang biasa tiap lebaran tuh dibawa mudik kalau orang tuanya jauh dan sebagainya. Jadi begitu dia sudah dewasa harus mudik atau lebaran teh jauh juga. Itu tuh mudik itu kalau Anda survei tanya orang yang mudik itu hampir rata-rata mengalami hal yang sama ketika kecil. Sehingga jarak yang panjang, lelah sebagainya dia tempuh karena ada yang hilang kalau dia lakukan. Kan keren kalau kebaikan itu terasa gitu dinikmati sehingga kalau tidak dilakukan ada yang hilang. Jadi khusus untuk anak kecil, saya ingin menyebutkan, jangan-jangan kita teh dulu ketika anak-anak baraung itu, buka sholat katijak gitunya, katajong sebagainya. Bahkan saya ketika karena di kampung ya, tarawih itu kan rame tuh. Tarawih itu aktivitas yang lebih rame dari konser dangdut. Luar biasa. Bisa dilempar celana tuh, solim balik oleh sebagainya. Sehingga penuh anak-anak dan aneh dimarahin sebagainya, tapi besok itu lagi. Ternyata itu anak-anak yang dulunya barang saya itu teh jadi saleh itu jadi ajengan jadi kiai jadi ustadz sekarang. Jadi khusus untuk anak itu ada proses yang berbeda karena itu mungkin SOP-nya ya selama anak itu tidak sampai melakukan hal yang bukan, kalau berlebihan kan sebetulnya subjektif yang membahayakan. Sebetulnya bagi saya oke saja lah, alhamdulillah muter sebagainya. Karena gini, mana yang lompatan noise ya, ngerti tadi di masjid. Dari mana anak tahu harus lompatan di masjid nggak boleh? Cok di mana? Kan dikasih tahu, edukasinya berlangsung. Kalau bisa jangan lari-lari ya, orang lagi sholat nanti kejeduk, ganggu sholatnya. Dia dapat edukasinya karena ke masjid. Coba kalau anak di rumah terus, anak saya udah bager taruh lompatan di masjid, taruh ke masjid berapa? Iya kan? Jadi penting loh edukasi itu. Jadi khusus untuk anak itu, saya termasuk yang memberikan informasi jauh ke depan. Jangan-jangan itulah yang nanti jadi aset kita meneruskan aktivitas kita. Jangan alergian sama anak. Karena anak saya dua-duanya dibawa ke masjid di usia 2 tahun. Di usia 2 tahun saya bawa ke masjid, dia bawa sholat berjamaah dan sebagainya. Sebelum dari 2 tahun juga, tapi dari 2 tahun ke sini terus dibawa ke masjid dan sebagainya. Jadi terlatih dengan masjid dengan sebagainya. Kurang lebih begitu Kang. Jelas ya? Jadi Ustaz, satu lagi aja. Kalau ada yang ngemarahin anak kecil, misalnya Ucup ngemarahin, misalnya Ucup ya, ngemarahin. Sama Banding balik marahin Ucupnya boleh Ustaz? Jangan malah dimarahin balik lagi. Jadi pasti Marahin terus. Nggak berhenti. Kalau Banding pribadi, soalnya kalau ngelihat ada anak kecil dimarahin malah jadi apa ya? Kesel gitu. Jadi kalau mungkin saya kalau kita sebagai orang tua yang punya anaknya itu gimana kan?
Karena kan pas misalnya kan ya tetap ya misalnya mungkin Mang Opat itu misalnya si Randy dimarahin. Kita sebagai orang tua kan ya tetap gitu. Ya resiko. Udah dimarahin. Saya dimarahin juga sama yang lain. Kalau marah mah biasa. Tapi kalau sudah berlebihan, koplok sih anak saya sih teh. Nah, itu baru gitu ya. Kalau cuma marahin mah biasa, marahin itu mah. Jangan sensitif nih, kita kan semua orang tua. Jangan sensitif lah, anak dimarahin biasa. Anak yang pernah dimarahin orang lain, anak yang pernah jatuh, anak yang pernah berkonflik dengan temannya, tumbuh jauh lebih dewasa, lebih baik, lebih tangguh dibanding yang tidak ngalamin. Jadi anak yang nggak pernah jatuh, yang nggak pernah dimarahin orang, yang nggak pernah berkonflik, rapuh. Itu literatur psikologis. Jadi kali-kali, carikan nih berarti carikan. Biar pernah dicarikan, biasa. Jadi anaknya tahu, oh saya dicarikan si bapak itu mah biasa. Jadi nggak usah marahin lagi orang nyarekan ya kan. Biarkan anak-anak kita belajar, oh dimarahi orang tuh begitu, dipolototan biasa dan sebagainya. Itu kurang lebih. Halas? Ya sudah selesai kan? Udah beres. Udah, yuk. Waalaikumsalam. Gitu. Alhamdulillah ngaji kita Islam Comprehensive hari ini udah beres. Yang intinya tadi udah dijelasin juga sama Pak Asep Rahmat. Semoga di minggu depan Ustaz ada lagi insya Allah. Insya Allah. Semoga minggu depan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.